Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, video yang berisi tentang seri pembelajaran komputer dan jaringan. Salam sehat selalu ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi static NAT pada Cisco. Ya, jadi nanti untuk Cisco-nya yang akan kita praktekkan yaitu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Baik, kita bahas dulu tentang apa itu static NAT. Nah, NAT atau kepanjangan dari atau singkatan dari Network Address Translation adalah proses untuk mengubah atau mengalihkan alamat IP dari jaringan lokal atau private menjadi alamat IP internet atau public ya, atau sebaliknya ya, karena pada internet tidak dikenal yang namanya IP private atau lokal, melainkan adalah IP public, dan static NAT berarti menggunakannya secara manual. Nah, manual di sini maksudnya adalah mengkonfigurasi IP address private dan IP address public satu persatu. Jadi nanti IP lokal kita ini kita akan ubah menjadi IP public ya. Dalam prosesnya di sini satu persatu ya, seperti itu ya untuk pengubahannya. Nah, kemudian untuk static NAT ini digunakan jika mempunyai satu IP private dan satu IP public, kemudian dihubungkan dengan NAT. Jadi satu IP private untuk satu IP public atau satu IP public untuk satu IP privat. Jadi satu persatu nih ya, harus punya ada satu public, ada satu IP private. Apa sih perbedaannya IP private dan IP public? Nah, di sini IP public adalah alamat IP yang bisa diakses langsung oleh internet. Sifatnya yang unik adalah alamat IP tidak akan ada yang sama. Jadi lah, yang terhubung langsung ke internet ini adalah IP public ya. Sedangkan IP private ini adalah alamat IP yang biasa digunakan untuk jaringan lokal atau yang tidak terhubung langsung ke internet. Jadi ini alamatnya di kita nih ya, di jaringan lokal kita ya, seperti itu. Nah, untuk terhubung ke internet ini maka dibutuhkan NAT supaya IP private ini dapat terhubung ke IP public atau internet. Nah, jadi seperti itu ya pada prinsipnya ya, prosesnya ya. Nah, di sini kita Bapak contohkan tentang topologinya ya, seperti ini ya topologinya ya. Jadi ada jaringan internet atau ISP lah kita sebutnya ya. Kemudian ada jaringan lokal. Nah, ini jaringan kita nih, misalkan nih si pelanggan lah katakanlah ya. Nah, di sini si server ya, dengan kita beri address, kemudian ethernetnya apa. Nah, di sini dalam satu network ya 88.0/24 terhubung ke router. Nah, ini routernya milik ISP. Nah, kemudian dihubungkan ke router milik jaringan lokal. Nah, ini dengan network 12.12.12.0/24. Kemudian pada router jaringan lokal ini akan terhubung ke komputer lokal juga ya, terhubung ke komputer lokal kita, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini dengan network 192.168.0.0/24. Nah, jadi secara garis besar nanti si IP lokal ini atau PC pada jaringan lokal ini bisa mengakses internet ya, atau server yang ada pada jaringan ISP, seperti itu ya modelnya. Nah, tugasnya di sini adalah rancang bangun sebuah infrastruktur jaringan pada topologi tersebut di atas dengan menggunakan konfigurasi static NAT agar jaringan lokal dapat mengakses internet yang didapat dari server. Nah, ini kita contohkan seperti ini ya, sebagai gambarnya ya. Nah, sebelum kita praktekkan seperti biasa sebagai latihan, kita buatkan dulu pengalamatan IP yang akan kita gunakan untuk nanti memudahkan kita ketika melakukan konfigurasi ya, seperti itu. Di sini untuk server internetnya adalah FA0, addressnya 888 dengan network 8880 dengan netmask 255.255.0 ya, karena ini /24 ya. Kemudian gateway-nya 8881. Nah, ini yang nantinya terhubung ke router ya. Jadi gateway ini adalah kita pasang IP yang terhubung langsung ke routernya gitu ya. Jadi IP yang terpasang di router nanti berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian PC1 ini yang pada lokal nih ya, internetnya namanya FA0, addressnya 192.168.0.1, networknya 192.168.0.0, netmasknya 255.255.255.0 ya.
dengan gateway 192.168.0.254. Nah, ini juga nanti yang terpasang di routernya jaringan lokal ya, karena PC 1 ini terhubung ke jaringan lokal. Kemudian PC kedua Ethernetnya FA0, addressnya 192.168.0.2, networknya 192.168.0.0 ya, karena /24, netmasknya 255.255.255.0. Ini juga sama, gateway-nya terhubung ke yang IP address yang dipakai pada router kedua ya. Nah, di sini pada router 1 nih, untuk gig 1 ini adalah 12.12.12.1 ya, pada R1 nih ya, dengan network 12.12.12.0. Netmasknya adalah 255.255.255.0 ya. Ini tidak dipasang gateway ya kalau untuk router ya. Nah, untuk Ethernet yang kedua ini gig 00 ya, ini yang 8881. Nah, ini yang nanti terhubung ke server 0 ya, IP-nya ya. Nah, kemudian networknya 8880, netmasknya 255.255.255.0. Ini tanpa gateway ya, tidak usah pasang gateway. Kemudian pada R2 atau router kedua ini gig 01, ini yang terhubung ke antar router ya. Ini 12.12.12.2 ya, dengan network 12.12.12.0, netmasknya 255.255.255.0. Sedangkan untuk yang Ethernet yang terhubung ke PC ya, ini gig 00 ya, atau ke switch ya, melalui switch ya tadi ya gambarnya ya. Ini 192.168.0.254. Nah, ini yang sesuai sama dengan yang terpasang di PC ini ya, 254. Networknya 192.168.0.0, netmasknya 255.255.255.0 dengan gateway-nya kosong ya, tidak menggunakan gateway. Nah, itu untuk abel pengalamat IP supaya nanti kita memudahkan ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Nah, sekarang kita buat dulu ya, masukkan dulu perangkat-perangkatnya ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Baik, kita mulai. Dibuka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, di sini kita masukkan di sini server, router 2, switch dan PC 2 ya. Oke. Kita masukkan server. Nah, kemudian router. Nah, ini pada network device ya. Ini saya gunakan 1941. Kemudian kita pasang switch. Nah, ini switch ya, switch. Nah, kemudian kita pasang PC kembali, PC client nih. Nah, kita sesuaikan gambarnya ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita pasang kabelnya ya. Di sini digambar menggunakan kabel cross. Ini kabel cross, ini kabel strike, ini kabel strike ya, dua-duanya ya. Ya, kita sesuaikan juga untuk Ethernetnya ya. Walaupun ini bebas sih, tergantung kalian sih untuk Ethernetnya. Tapi di sini saya sesuaikan saja Ethernetnya ya, sesuai dengan pada gambar topologi ini ya. Nah, ini kita masukkan untuk kabelnya. Nah, kemudian ini gig 1, gig 1. Nah, ini pakai strike ya, gig 0 ini ke. Nah, ini bebas saja sih, gig sesama gig saja lah, gig 1 misalkan. Kemudian ini pas 1, ini saya pas 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya
ya, setelah kita buat gambar topologinya, kita konfigurasi IP address. Nah, sekarang kita masukkan konfigurasi IP address berdasarkan dari tabel yang sudah kita buat ya. Oke, kemudian kita masukkan, klik 2 kali, kemudian masuk ke desktop IP konfigurasi. Nah, di sini ya kita masukkan IP addressnya 8888, netmasknya ini /24 ya, 255.255.0. Sorry, 8888 ini 255.255.20, ini 8881 ya. Dah, sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, ini langsung di close saja. Nah, kemudian pada PC 0 ini kita lihat lagi, ini kita namakan PC 1 nanti ya. PC 1 ini 01, gateway-nya 254. Oke, ini kita namakan saja, ini nanti PC 1 ya. Oke, kita masukkan di sini 192 168 01 2550 192 168 0.254 ya. Nah, kemudian yang ini anggapnya PC 2 lah ya, yang tadi ya, desktop 92 168 02 192 168 054 ya. Jadi subnet masknya 255.255.0, default gateway-nya 254. Nah, ini misalkan kita beri nama PC 2 ya, ini PC 2. Nah, kita close, sudah berubah. Kalau ini PC 1 ya. Nah, sudah. Kalau sudah ini kita pasang ya, nah kemudian kita lakukan konfigurasi pada router ya, konfigurasi pada router. Nah, ini kita konfigurasi pada router 1 dulu nih ya. Router 1, klik 2 kali routernya, kita masuk ke print CLI ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita klik no ya, atau N saja nggak apa-apa. Nah, kita lakukan konfigurasi. Langkah yang pertama adalah kita buat enable dulu ya, enable N. Nah, kemudian di sini kita konfigurasi terminal ya, conft. Nah, artinya bahwa ketika nanti kita melakukan konfigurasi terminal, kita bisa melakukan konfigurasi ya. Kalau masih tadi berarti kita masih mode user ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini setelah masuk konfigurasi, kita lanjut ke IP addressnya. Nah, di sini perlu diperhatikan nih bahwa apa namanya, untuk Ethernetnya nih ya, jangan sampai salah nih ya. Berarti yang pertama kita interface gig 00 ya. Nah, ini yang terhubung ke server nih ya, gig 00 ini yang terhubung ke server. Kita masukkan IP address, masukkan addressnya 8881, netmasknya 255.255.255.0 ya. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita no shutdown ya, kita restart Ethernetnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kemudian yang pasang IP address yang ke gig 01 ya, gig 01 interface. Nah, ini kita keluar dulu, exit ya, kemudian masuk lagi interface gig 01. Nah, ini IP nya adalah 12.12 ya, kita cek dulu deh, 12.12.1 ya. Oke, kita pasang IP add 12.12.12.1, netmasknya spasi netmask, kita masukkan netmasknya. Nah, dah no shutdown. Nah, sekarang kita cek
do show IP interface brief ya. Kita cek IP addressnya apakah sudah masuk. Nah ini ya sudah sesuai nih ya, interface 0881, maka ini adalah 1212 1 untuk yang ke R2 ya. Oke, namun sebelumnya kita namakan dulu nih ya, tadi lupa dinamain, kita beri nama exit dulu nih, exit. Nah di sini kita beri nama hostname R1. Nah ya biar mudahkan ya, namanya adalah R1 seperti itu. Oke, ini sudah kita konfigurasikan ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini kita pasang IP address di router kedua nih ya, router kedua gantian nih, router kedua kita pasang nih. Nah ini tanda hijau ini berarti sudah terhubung ya. Nanti kita cek dengan komen line ya. Nah ini sama seperti tadi, no, enable, kemudian konfigurasi terminal, konfigurasi terminal. Ini kita beri nama dulu deh, tadi lupa nih, hostname, agar mengetahui bahwa ini termasuk router berapa ya. Oh ternyata router kedua. Nah kemudian kita pasang addressnya, interface gig 00 yang terhubung ke jaringan lokal ya, jaringan lokal ini ya. Ini tadi IP-nya adalah IP add 192.168.254 ya. Netmasknya 0.254. Nah 255.255.255.0. Nah OSH. Nah kemudian kita lanjutkan interface gig 01. Ini tadi IP addressnya 12.12.12.2. Nah ini netmasknya 255.255.255.0 OSH. Nah sekarang kita cek IP addressnya ya, do show IP interface brief. Nah ini ya, ini sudah masuk ya, IP addressnya sudah terpasang ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita setelah terhubung, kita cek nih dari server, kita menggunakan command prompt, kita cek apakah terhubung ke router ya. Kita cek ini IP address, yes, IP config, maaf, config ya, IP config kita cek dulu. Oh ini sudah masuk, ping 8881 kita cek nih. Oke, reply ya, artinya terhubung ke router 0 ya. Nah kemudian untuk PC ini kita menggunakan, kita cek nih ya dari PC 1 ya, IP config. Nah ini sudah masuk nih 01, kemudian 254 sudah masuk, dan kita ping ke IP router 680.254. Oke, sudah terhubung ya. Untuk PC 1 sudah terhubung. Kemudian untuk PC kedua kita cek lagi apakah terhubung ke router. Oke, config dulu, kita cek IP addressnya, ini 02 nih ya, ini 168.0.254. Oke, sudah sesuai, kita ping ke router. Oke, sama ya, sudah terhubung ya ke router ya. Nah kemudian, nah ini sudah hijau semua nih. Nah kemudian kita lakukan konfigurasi static NAT nih. Nah untuk konfigurasi static NAT ini hanya pada router 2 ya, karena yang akan kita ubah IP-nya adalah IP lokal lokal kita ya, yang kita ubah ya, supaya nanti bisa dikenal di IP public ya, seperti itu ya, oleh atau IP internet lah, seperti itu. Nah di sini kita masukkan perintahnya ya,
Kita buka lagi command line ya. Perintahnya adalah IP NAT inside source static ya. IP NAT. Nah, ini kita cek di sini, ini exit dulu. Oke, IP NAT inside source static. Nah, gitu ya. Nah, source static. Nah, IP NAT inside source static. Nah, ini ada 192.168.255.255 Nah, ini maksudnya adalah si IP 12.99.168.01 ini adalah merubah IP lokalnya menjadi IP public 12.12.12.50. Nah ya, jadi kalau IP lokal yang tadi PC 1 ini IP publicnya adalah 12.12.12.50. Nah, kemudian nanti kita buat dua ya. Kalau yang IP lokal PC 2 ini IP publicnya adalah 12.12.12.100 seperti itu ya. Jadi kebayang kalau misalkan banyak PC, pastinya banyak sekali IP public yang harus kita buat. Nah, sih kita buatkan dua saja ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba di sini 192.168.01.12.12.12.50. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita buat yang kedua, IP NAT inside source static. Ini masukkan yang kedua. Nah, ini ya, jadi IP 02 nanti publiknya adalah 12.100, sedangkan IP 01 ini 12.50. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat IP outside dan IP inside. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini pada perintah ini bahwa yang gig 01 ini IP yang dari lokal ya. Ini kita keluarkan nanti IP yang dari router ya, mohon maaf, dari router ini kita keluarkan perintah IP outside-nya. Nah, sendiri IP interface yang gig 00 ini adalah untuk yang inside-nya ya, seperti itu ya. Nah, dimana nanti untuk mengubah arahnya ya, bahwa IP public dan ke IP private seperti itu ya. Nah, ini kita buat nih interface. Oke, interface gig 01 ini yang keluar ya. IP NAT outside. Nah ya, kemudian interface exit dulu, interface gig 00 IP NAT inside, gitu ya. Nah, exit. Nah, jadi pada perintah IP NAT outside dan IP NAT inside, yaitu menentukan interface mana yang mengarah ke IP public dan ke IP private. Nah, di sini contohnya tadi IP gig 01, interface gig 01 yaitu mengarah ke IP public ya kan, yang tadi ke router, ke server ya. Sedangkan untuk gig 0 ini mengarah ke IP private ya, inside yang di dalam. Kemudian buat konfigurasi routingnya ya, routing statik yang mengarah ke internet. Nah, di sini IP root ya 00.00.12.12.1. Nah, kita masukkan di sini IP root 00.00.12.12.1 ya. 12.12.1 ini adalah yang berada di IP router yang pertama ya tadi ya, router pertama ya, seperti itu. Oke, ntar kalau sudah. Nah, jadi pada 00.00 ini maksudnya adalah untuk merouting ke internet ya, karena pada kenyataannya di sini IP internet itu tidak tetap, maka dari routinglah dengan IP 00 seperti itu.
Dan untuk 12.12.1 ini IP address untuk jalur penghubung dari jaringan lokal ke jaringan internet. Jadi sama seperti routing statis ya, seperti itu ya. Jadi pilih interface yang mengarah langsung ke internetnya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah di sini, oke, kita lakukan percobaan ya. Kita cek pengujiannya nih. Ini kita cek pengujiannya nih, ya. Apakah PC ini bisa mengakses ke kita dari PC 1 ya. Ini tadi sudah nge-ping ke router, dan kita coba ping ke server. 8888. Oke, kita cek. Nah, reply itu ya. Kita lakukan sekali lagi nih ya. Oke, nah sudah reply, artinya sudah terkoneksi dengan si server ya untuk PC 1. Sedangkan kita coba cek ke PC dari PC 2. Ping 8888. Nah, sudah membaca ya reply form ya. Sekarang kita cek lagi. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Nah, ini artinya bahwa konfigurasi static NAT yang kita lakukan sudah berhasil terkoneksi ke server. Kemudian itu artinya bahwa PC kita sudah mendapatkan koneksi internet dari jaringan ISP, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk melihat konfigurasi NAT-nya di sini dengan perintah do show IP NAT translations ya. Di show pada router 2 ya, pada router 2. Oke, kita do show IP NAT translation ya. IP NAT translation ya, translations. Nah, ini ya. Nah, ini dia nih ya. Ada inside global, lokal, inside lokal, outside lokal, dan outside global. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada penjelasan inside global adalah IP address yang menjadi penerjemah dari IP private ya. Jadi seperti tadi ya, IP address penerjemah dari IP private ya, berapa IP-nya. Kemudian inside lokal, ini IP address yang digunakan pada PC client ya. Kemudian ini yang IP yang tadi penerjemahan ya, IP internetnya, IP publiknya. Nah, ini IP lokal kita ya. Ini outside lokal, ini IP address yang sudah di ping tadi, dalam artian yang sudah dilakukan dari jaringan lokal nih, tadi kita sudah nge-ping ya. Kemudian outside global adalah IP tujuannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah tadi kita ping ya. Nah, ini seperti itu. Nah, baik, itu penjelasan dari konfigurasi static NAT yang sudah kita lakukan ya dengan menggunakan aplikasi Cisco yang kita simulasikan ya, menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, itu untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.